kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Inilah momen ijab kabul paling menguras air mata. Sebuah video viral berisi video pernikahan yang dilakukan di salah satu rumah sakit di Serang membuat haru warganet. Video tersebut diketahui diunggah oleh akun TikTok @conor_425. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang diketahui bernama Madno atau Eko Conor menikahi wanita yang diketahui bernama Alfi. Pernikahan keduanya dilakukan di salah satu kamar rumah sakit dengan kondisi pengantin wanita duduk terbaring dan mengenakan selang oksigen di hidung. Namun meski begitu suasana sakral begitu tergambar dan gurat bahagia tersirat. Dalam momen pernikahan yang tak biasa tersebut, terlihat Eko dan Alfi mengenakan pakaian pengantin berwarna putih. Sebelum acara, pengantin wanita juga di make up di rumah sakit. Usai ijab kabul, Alfi yang duduk di tempat tidur rumah sakit pun terlihat cantik dan tersenyum, sementara Eko terlihat bercengkrama mengukir senyum indah. Momen haru semakin terasa saat Eko memegang erat tangan perempuan yang sudah sah menjadi istrinya tersebut. Terlihat Alfi juga mengusap kepala suaminya. Keduanya juga sempat melakukan selfie berdua dan foto bersama keluarga yang hadir. Video momen ijab kabul yang diadakan di dalam ruangan kamar salah satu rumah sakit tersebut sudah ditonton lebih dari 4,2 juta. Namun setetes asa bahagia tersebut sirna berubah jadi duka. Kebahagiaan Eko dan Alfi tidak berlangsung lama. Sebelum sebulan masa pernikahan, Alfi meninggal dunia. Eko harus ikhlas dan merelakan kepergian sang istri. Dalam video yang diunggah disebutkan Eko dan Alfi menikah pada 23 Februari 2023. Belum sebulan menikah, tepat 13 Maret 2023, Alfi meninggal dunia. Diketahui Alfi menderita penyakit lupus. Memang pernikahan tersebut diketahui dilaksanakan sesuai permintaan terakhir almarhumah. Berita tersebut sontak menyorot perhatian warganet, tak terkecuali sejumlah selebriti yang ikut merasakan kesedihan yang dialami Eko. Ya terharu banget, itu pahala lah mungkinnya buat si lakinya. Ya mungkin nanti dengan dia berbuat seperti itu, ntar ada ganjaran apa di kehidupan selanjutnya buat si suaminya dengan dia udah berbuat seperti itu ke istrinya gitu kan. Ya mudah-mudahan ya itu menjadi suatu kenangan lah mungkin buat laki-lakinya. Dia memang udah tahu kondisinya kayak gitu tapi tetap menerima apa adanya, itu luar biasa banget. Aku udah lihat kemarin ya itu video yang menikah di rumah sakit, dan menurut saya ini adalah sebuah kekuatan cinta ya, the power of love dari laki-laki yang hebat itu dengan wanita yang hebat. Itu betul-betul luar biasa. Zaman sekarang tuh jarang banget dapat ketemu orang seperti itu loh. Mau menikah di rumah sakit dan setelah itu dia putus napas karena penyakit lupus ya. Ya itu betul. Itu betul, orang diuji ya dalam kondisi seperti itu tuh diuji kekuatan cintanya. Seberapa kuat cinta Anda terhadap pasangan Anda. Apalagi dia mau menikah dengan kondisi seperti itu. Dia mau menerima apa adanya. Karena keluargaku ada yang satu seperti itu juga. Habis menikah, melahirkan dan meninggal.
Kayak gitu juga, aku ingat aduh ponakanku seperti itu juga loh. Meski begitu diketahui sebelumnya Alfie dan Eko telah menjalin hubungan dan mengukir kenangan indah sejak tahun 2017. Ya, tak sedikit warganet yang memberikan semangat untuk Eko yang kini harus tabah ditinggal sang istri untuk selamanya. Foto Eko tengah menangis di pusara sang istri juga membuat warganet ikut terenyuh haru. Bagi saya itu adalah sebuah kekuatan cinta dari pasangan yang betul-betul menikah karena cinta, bukan paksaan, bukan materi, bukan karena tas, branded dan segala macam, bukan karena faktor orang tua atau tekanan publik, tekanan sosial, tekanan keluarga dan segala macam. Itu betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Masih mudah-mudahan bisa ikhlas, bisa membuka lembaran baru lagi, dan mudah-mudahan pasangan Mas juga pasti berbahagia di sana, dan pasti dia lebih berbahagia lagi kalau melihat Masnya berbahagia. Semangat. Namun pernikahan itu setidaknya bisa menjadi setetes asa bahagia terakhir yang bisa diberikan Eko untuk belahan jiwanya. Betapa Eko menjadi bukti nyata bahwa masih ada lelaki setia yang mau menemani dan menerima pasangan dalam keadaan apapun. Lantas bagaimana para selebriti menilai kesetiaan cinta sejoli tersebut? Ya itulah, mungkin mereka dua lebih tahu ya kalau masalah kedalaman kekuatan cinta mereka berdua. Tapi betul-betul suaminya itu betul-betul jadi panutan. Dan aku lihat komentar-komentar orang di sosmed, ya Allah semua pada nangis. Gue aja nonton sampai nangis, betul. Gila betul-betul itu tayangan itu betul. Informasi itu cuma seperti itu doang di rumah sakit dan di kuburan. Itu aja betul-betul kita nangis loh. Padahal kita gak ada hubungan keluarga, gak kenal siapa dia dan segala macam. Tapi itu kekuatan visual itu dan captionnya itu yang membuat ya netizen Indonesia pada menangis. Dan banyak sekali kan wanita berharap punya calon suami seperti dia atau punya suami seperti dia. Nah itulah kekuatan cinta menurut aku. Ini aja kita udah bisa nilai cowok ini seperti apa, karena dalam keadaan seperti itu aja istrinya tetap dia nikahin, tetap dia dampingin kayak gitu. Dia kadang suka mikir ya, apa masih ada ya cowok baik gitu kayak gitu. Padahal cowok baik kan banyak banget, cuman kan yang belum tentu jodohnya kita. Itu cowok baik ada, tapi jodohnya si orang tersebut almarhum kan. Jadi ya aku juga ya pengennya salah satu kriterianya adalah dapat cowok yang setia kayak gitu, baik kayak gitu, bisa mendampingi gitu. Tapi ya di mana ya gitu, kok belum nemu ya apa ya namanya itu takdir ya dari Allah ya, belum diketemuin. Ya udah kita mau gimana, meskipun kita juga tetap doa, tetap ikhtiar, usaha tetap kan. Tapi ya kalau belum gimana gitu ya, tapi ya pengen dapat yang kayak gitu. Apakah ada laki-laki yang begitu sejatinya mencintaiku? Itu sih, itu ya mungkin dari 100 orang mungkin ada satu ya laki-laki yang kayak gitu, yang benar-benar mencintai kita sehidup semati. Ya pasti ada, cuma mungkin susah menemukannya aja gitu. Tapi aku ngelihatnya sih benar-benar terharu sih. Pasti sedih banget ya. Kalau dibilang, gue ngerasa respect juga sama cowoknya, karena kayak sekarang kan ngetren banget bad boy dengan konotasi negatif tentang cowok-cowok. Tapi gue ngeliat dari video ini dari si masnya yang benar-benar mengebuktiin gitu kalau cowok tuh ternyata nggak semuanya begitu, nggak semuanya tanda kutip gitu, yang negatif lah. Dia menjadi salah satu sosok yang benar-benar ngasih bukti kalau masih ada lo cinta yang tulus gitu, masih ada lo cinta yang emang true love gitu, masih ada lo orang yang bisa nge-treat orang lain dengan sepantasnya gitu, dengan kapasitas perasaan mereka gitu. Kadang-kadang kan orang ngelihat dari luarnya doang, tapi dia nih kayak, nih lo gue tunjukin kapasitas cinta gue sama pasangan gue segini gitu, tanpa iya benar, itulah maksud gue yang akhirnya jadi dia ngebuktiin kapasitasnya gitu, dimana dia ngebuktiin kapasitas ini lebih tinggi daripada orang-orang lain.